Baik, Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman Facebook dan YouTube ya. Dua malam yang lalu saya mengupas mengenai kecerdasan buatan melawan kebodohan alami. Ini bahasan 2 malam yang lalu itu mengenai posisi kita ketika dunia sudah betul-betul sangat tergantung dengan teknologi. Nah, saat ini kita akan kembali ke alam ya, kembali ke masa lalu, kembali ke teknologi alamiah, yaitu tentang alam semesta. Ada sebetulnya banyak alasan kenapa malam ini saya ingin mengupas masalah-masalah yang ada kaitannya dengan alam semesta. Pertama, bahwa alam ini merupakan satu tanda atau bukti adanya pencipta. Itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa adanya langit, adanya bumi ini menjadi bukti adanya pencipta atau diciptakan atau diadakan oleh yang ada. Makanya di dalam konsep-konsep baik itu kasundaan atau konsep-konsep agama lain ya, alam sebagai jagat gede ya, atanapi jagat ageng, ini merupakan enteng sebetulnya, enteng bagi manusia sebagai jagat alit. Jadi lamun kita ingin mengetahui siapa kita, yang paling pertama lihatlah alam ini. Kita bagian ti alam. Jadi alam ini adalah sebagai sebuah cermin yang sangat besar, sebagai jagat gede bagi kita, bagi manusia sebagai jagat alit. Nah, jadi apa yang ada di alam sebetulnya ada di dalam diri kita juga. Ini sangat logis ya, karena kita pun upami merujuk karena teori Big Bang atau ledakan, ya kita itu sebetulnya satu unsur dengan makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita, karena berasal dari satu hal yang kecil kemudian meledak dengan dahsyat. Upami dina bahasa Sunda mah mancaura kemana-mana, membentuk planet, membentuk gugusan bintang ya, membentuk galaksi-galaksi yang ada di alam semesta ini. Mau tidak mau bahwa kita pun sebetulnya berasal dari bahan baku yang sama. Kita tidak ada bedanya dengan batu ya, dengan benda-benda yang ada di sekeliling kita dan dengan alam. Dan mau tidak mau kita memang mesti mengakui manusia ini ya hanya bagian kecil saja di alam ini ya, hanya naonnya sanes atom atau ageng kenehnya, hanya kuak di alam semesta ini. Itu yang pertama ya, bahwa adanya alam ini menandakan adanya yang menciptakan atau diadakan. Jadi mustahil ya alam ini ada tanpa diadakan. Meskipun kita saat ini sepanjang perjalanan sejarah umat manusia ya, ada kelompok yang menyangkal bahwa alam ini diciptakan. Artinya kelompok ini memandang bahwa alam ini terjadi begitu saja atau terjadi secara kebetulan. Kendati demikian, ternyata pandangan kelompok ini pun disangkal juga oleh kelompoknya ya. Misal ada kaum naturalis ya, kaum yang memang betul-betul fokus atau memfokuskan perhatiannya kepada alam, menjawab ya, misalnya
siapa Einstein misalkan. Einstein kan memberikan jawaban yang sangat simpel ya, bahwa mustahil ya di dalam mengadakan alam ini Tuhan bermain dadu. Artinya bahwa adanya alam ini bukan diundi ataupun dialungkeun ya susuganan biji mata dadu mana nih yang keluar. Kalau kita misalkan melempar 10 dadu dialungkeun ya, kemudian pas lemparan pertama itu yang muncul itu mata dadu yang satu semua ya, 10-10-nya itu mungkin kebetulan ya. Misalkan pas lemparan kedua tuh bisa saja acak kan, aya mata dadu anu satu muncul teh, atau ada yang 6, ada yang 5. Nah jadi Allah di dalam menciptakan alam ini memang tidak seperti sedang bermain dadu dialungkan begitu saja, tetapi adanya ketertataan susunan-susunan di alam ini, konstelasi galaksi, konstelasi angkasa yang memang sangat rapi sekali ini menandakan bahwa kehadiran alam ini sesuai dengan rencana yang matang. Sama halnya dengan ketika kita membuat sesuatu kan, kita membuat pola, kemudian menyambung-nyambungnya, menyatukan ya, bukan menyatukan bahasa Sunda nih, menghubung-hubungkan ya menjadi satu benda atau satu produk yang memang bagus. Tentu itu dirancang dengan matang, tidak asal-asalan ya. Mobil pun dirancang dengan matang ya. Nah jadi sekali lagi, kenapa saya ingin mengupas masalah alam ini, karena memang kita bagian di alam, dan alam ini menjadi bukti adanya pencipta. Yang kedua, kehadiran alam semesta ini bagi manusia adalah suatu tanda atau suatu ayat ya. Makanya di dalam salah satu dalil itu dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayah ya, la ayah, bahwa adanya langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam, ini menjadi tanda liulil albab, bagi manusia-manusia yang memiliki nurani, yang memiliki pandangan yang luas ya. Karena pandangan yang menggunakan batin inilah yang sangat luasnya. Beda dengan mata kan. Kalau mata mungkin terbatas ya, kehalangan ku dinding oge teu bisa melihat sesuatu yang ada di balik dinding. Beda misalkan dengan ketajaman batin atau lub ya. Beda dengan ketajaman batin. Ketajaman batin ini mungkin bisa menembus sampai ke cakrawala paling tinggi ya. Kita mungkin hanya melihat di waktu siang bahwa langit itu hanyalah suatu payung ageng ya yang berwarna biru ya. Tetapi dengan ketajaman batin mungkin kita bisa menembus cakrawala yang lebih tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lub ya di dalam ayat itu. Jadi tanpa batas ya. Artinya bahwa adanya alam semesta, adanya langit dan bumi, kemudian adanya siang dan malam ini menjadi tanda bagi manusia-manusia yang betul-betul memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Yang itu yang kedua ya, bahwa adanya alam ini menjadi semacam bukti bagi kita untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Ini memang sudah dicontohkan ya oleh para ulama Islam abad pertengahan. Dan yang namanya peradaban itu kan memang seperti kurva ya, kadang naik, kadang membentuk puncak ya. Kemudian setelah membentuk puncak, membuat lembah lagi, nanti akan membentuk puncak lagi, seperti itu.
Nah, ulama-ulama Islam di abad pertengahan ini merupakan contoh sebetulnya ya, prototipe bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia di zaman ini, bahwa ulama-ulama Islam, cendekiawan-cendekiawan Muslim, sarjana-sarjana Islam di abad pertengahan sudah mampu mengkombinasikan ya antara dalil di dalam Al-Quran dengan fenomena-fenomena alam yang disebut dengan ayat kauniyah. Jadi adanya formula yang tepat di dalam mengkombinasikan dan menyatukan, menyandingkan ya ayat-ayat kauliyah dengan ayat-ayat kauniyah. Justru ulama-ulama itu tidak mendikotomikan ya, untuk memecah ya. Oh iya mah ayat Quran, iya mah sesuai. Tidak begitu, justru disandingkan. Itu kehebatan ulama-ulama Islam. Nah, salah satu kehebatan lainnya bahwa ulama-ulama Islam di abad pertengahan ini sampai misalkan bisa melahirkan berbagai macam hasanah keilmuan, termasuk di dalamnya astronomi atau ilmu falak, karena berpikiran terbuka. Mereka itu mau menerima konsep-konsep orang lain gitu. Misalkan konsep Aristoteles diterima juga ya oleh ulama-ulama Islam, dan itu banyak sekali karya-karya Aristoteles yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, peralihan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab inilah yang pada akhirnya bisa dipelajari oleh sarjana-sarjana atau bukan sarjana ya, tetapi oleh orang-orang Eropa yang di kemudian hari justru orang Eropa pada abad ke-17 sampai 19 kembali mengambil alih lagi peradaban pengetahuan. Nah, jadi ini sudah dicontohkan oleh ulama-ulama Muslim bahwa dengan menyatukan ataupun mempersatukan antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah justru akan menghasilkan ledakan keilmuan yang sangat dahsyat, dan manfaatnya sampai saat ini kita rasakan, termasuk dirasakan oleh umat manusia ya. Nah, kita saat ini mungkin mengalami semacam stagnasi ya. Stagnasi itu kadang-kadang dialamatkan kepada ulama-ulama Islam dulu juga ya, karena rencana pintu istihad ditutup. Sebetulnya Imam Al-Ghazali itu tidak seperti itu ya. Kita akan bahas lain waktu ya masalah itu. Yang jelas bahwa apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama Islam di abad pertengahan itu memang mesti kita contoh. Salah satu hal penting lagi, itu terlalu luas ya. Kita lihat saja nenek moyang kita lah. Nenek moyang kita ini merupakan tipikal manusia-manusia yang memang bisa memadukan apa yang ada di dalam jagat alit dengan jagat besar. Contoh misalkan, kenapa nenek moyang kita sangat menghormati sekali alam semesta. Misalkan pohon tidak ditebang sengenahna ya, kemudian sangat hemat sekali di dalam menggunakan potensi-potensi dan fasilitas-fasilitas yang ada di alam ini. Misal membuat rumah teh geuningan kudu tina awi, tina kai, atapnya menggunakan hateup, meskipun kita memandangnya eta mah mungkin karena zaman itu belum ditemukan semen ya. Itu sebetulnya salah satu hal bahwa nenek moyang kita sudah bisa memadukan apa yang ada di dalam jagat alit dengan apa yang ada di jagat gede ini atau dengan alam semesta. Dan hasilnya sangat dahsyat sekali ya. Sebagai contoh begini, nenek moyang kita itu bisa memformulasikan susunan kata ya menjadi bahasa. Mungkin saat ini kita sulit ya menemukan bahasa-bahasa anu enggal, tapi nenek moyang kita bisa membuat bahasa. Itu bagaimana itu?
rumitnya dulu ketika kita misalnya melihat batu ya, kemudian mengatakan bahwa ini batu. Kita tidak akan sampai ke sana ya. Kita hanya tahu bahwa ini teh batu, memang sudah diwariskan bahwa ini batu. Nah, seperti itu. Kemudian terhadap nama-nama penamaan benda-benda pun nenek moyang kita ya itu sudah memberikan nama-nama sesuai dengan bahasa di masing-masing wilayah dan daerah. Bisa kita bayangkan bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya nenek moyang kita itu membuat satu formula yang tepat sampai semua sepakat bahwa ketika kita melihat benda anu aya dina taneuh teuas itu disebutna batu. Nah, seperti itu. Nah, jadi teu kedah jauh-jauh misalnya kita melihat ulama-ulama Islam yang ada di abad pertengahan, dengan melihat sejarah nenek moyang kita pun sudah semestinya, apalagi kita sebagai penganut Islam atau Muslim, betul-betul menyatukan bagaimana memformulasikan supaya ayat-ayat kauliyah ini dengan ayat kauniyah bisa menjadi pengetahuan yang dahsyat atau yang hebat. Nah, ini tentang alam semesta. Jadi yang pertama bahwa adanya alam semesta ini menjadi tanda bahwa ada yang menciptakan atau ada yang mengadakan. Yang kedua, bahwa adanya alam semesta ini mesti menjadi tanda bagi kita bahwa alam semesta mesti kita teliti, mesti kita observasi, dan mesti kita talungtik begitu. Supaya apa? Supaya memunculkan, melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang memang dapat kita rasakan manfaatnya baik oleh kita maupun oleh nanti di generasi yang akan datang. Kita mesti mencontoh ulama-ulama Islam terdahulu ya, ulama-ulama salaf itu mampu mengkombinasikan itu antara ayat kauliyah dengan ayat kauniyah. Apa sebab? Karena ulama-ulama Islam itu memang menjadikan ayat-ayat kauliyah itu sebagai basis nilai, artinya menjadi landasan nilai di dalam melakukan penelitian-penelitian. Misal begini, mungkin ulama-ulama Islam tidak akan meneliti benda-benda angkasa ya, timimiti bulan, bintang, kalau misalnya tidak ada dalil tentang yang tadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar. Tidak akan ada kajian-kajian tentang alam ketika di dalam Quran tidak dibahas mengenai alam. Itu mengenai jagat gede. Kemudian untuk jagat alitnya, sampai ulama-ulama Islam, cendekiawan Muslim itu menjadi pelopor misalnya di bidang kedokteran ya. Kita sudah tahu lah ada yang namanya Ibnu Sina itu. Kemudian dan itu memang dilatar belakangi oleh atau yang dijadikan landasan atau basis nilai itu wahyu pertama ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia tina hal anu kecil menjadi dahsyat. Nah, begitulah Allah kalau menciptakan sesuatu itu teu kapalang cekap digenya. Misalnya begini, sulitlah bagi kita membuat sesuatu anu asana alit menjadi ageng. Tong jauh-jauh nu lain ya, manusia Manusia itu kan tina sperma kemudian bertemu dengan ovum ya, membawahi ovum anu asana teu katingali nya, disebutna oge nya alit pisan ya. Kemudian setelah melalui proses pernikahan atau penyatuan ovum sperma dengan ovum dan membawahi ovum itu menjadi begini, menjadi manusia yang ukurannya mungkin ratusan atau jutaan miliaran kali lipat dibandingkan dengan sperma dan ovum tadi. Tah tina hal anu alit oge nya, yang namanya Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang dahsyat. Saya ambil contoh lagi ya, biji jambu batu misalkan, seageng naon siki jambu batu ketika ditanam itu tiba-tiba setelah sekian tahun muncul pohon jambu yang sangat besar dan tinggi. Dibandingkan dengan biji asalnya mungkin sangat kecil. Nah,
Apalagi kalau kita mendalami sisi ki jambu, nah kemudian mendalami spermanya, ternyata pada biji yang kecil itu menyimpan data-data atau informasi penting mengenai si tumbuhan yang nantinya akan tumbuh meninggi itu ya, dengan seperti kita. Banyak informasi ya, dan sangat unik ya, sangat unik. Berbeda mungkin dengan kita ya, ketika kita misalnya eh, membuat sesuatu. Kalau kita kan membuat sesuatu pasti menyusun tina benda-benda yang ada kan, untuk tina hal yang kecil kemudian menjadi besar. Saya ambil contoh, kecuali di film-film fiksi ilmiah ya, misalnya di film Dragon Ball aya nya kapsul alit dialungkeun, ketika nyampai di tanah itu langsung membentuk bangunannya, langsung membuat tenda misalnya. Kecuali itu mungkin di film-film fiksi ilmiah, meskipun ya di masa yang akan datang mungkin saja hal itu bisa mewujud ya. Kan ada yang namanya naon teh teleportasi ya, artinya memindahkan benda ti ketebihan ya. Tapi kan ini membutuhkan teknologi yang sangat canggih. Berbeda dengan apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tina hal anu kecil, dan hal kecil itu menabung atau menyimpan berbagai macam info ya, bermacam data. Dalam sperma itu kan banyak sekali data-data kita ya, data-data manusia mengenai leluhur manusia, mengenai genetika, mengenai DNA, kemudian disalin membentuk seperti ini. Nah, jadi kita ini sebetulnya kopian ya, atau napi replika ya, replika leluhur kita. Misalkan ketika kita ngenteng ya, kunaonnya ya mah pangamungna teh tepati mancung gitu. Beda dengan misalkan anu orang Eropa ya, mancung-mancung. Nah, ini karena informasi di dalam spermanya itu memang menyimpan data-data masa lalu nenek moyang kita yang memang begini ya tampilannya, wujudnya itu. Nah, jadi dalam hal yang kecil itu ternyata menyimpan banyak data, bahkan mungkin miliaran data. Ya, kita suatu saat mesti bisa mengaksesnya ya, supaya data-data itu teh kapendak. Kenapa kita mesti bisa mengaksesnya ya, supaya kita itu mampu mengenali siapa sih kita itu. Minimal ya lah ya, ketika kita ngenteng ya, melihat wajah kita, oh nah ieu mah pangamungna tepati mancung, kemudian halisna model kieu, kemudian matanya pun begini, ya kemungkinan kan kita mesti mengajukan dulu jawaban, oh mungkin nenek moyang kita juga dulu seperti ini gitu ya. Nah, jadi di dalam biji jambu pun itu ada banyak sekali info-info tentang pohon jambu. Misalkan ketika kita melak jambunya, siki jambu nahan terjadi tangkal nangka misalkan, karena memang di biji jambu itu tidak memiliki info-info tentang nangka ya. Nah, jadi itu hebatnya. Nah, sebetulnya dua contoh tadi tentang biji dan sperma itu sebanding dengan ketika alam ini diciptakan. Bagi ahli-ahli fisika dan astronomi yang sudah mendalami ya pengetahuan tentang ini, mungkin memang sudah bukan hal aneh lagi, karena bagi mereka makan yang namanya asal usul alam semesta ini merupakan lalab ya, unggal poe di emam. Tapi bagi kita kan bukan. Makanya kita mesti betul-betul mendalami ya, alam semesta ini dulunya kan hal yang kecil tetapi muncul ledakan yang dahsyat, mencaur kemana-mana. Upami dina dalil makan kana tarotkon papatak nahuma, asalna teh statis ya, statis kemudian meledak, pecah ya, pecah kali itu dia menjadi galaksi-galaksi, gugusan bintang, kemudian menjadi kita ya manusia. Dan itu bukan hal yang prosesnya itu tidak simpelnya, itu simpel tapi sangat rumit sekali.
Makanya oleh para ahli astronomi dan fisika ini, alam semesta saat ini itu sudah bisa dihitung usianya 12 miliar tahun, meskipun itu perhitungan yang memang bisa saja tidak tepat gitu. Tapi yang jelas usia 12 miliar tahun ini bukan usia yang sangat pendek ya, tapi lama sekali. Usia manusia itu kan misalkan paling tinggi 60 sampai 100 tahun ya. Ini kan miliaran tahun sampai terbentuk bintang, panon poe, planet-planet, bahkan bulan ya sebagai satelit di bumi. Nah, sekali lagi oleh ulama-ulama Islam, kejadian-kejadian dan fenomena alam ini dianalisa, diteliti ya. Nah, kita saat ini mesti mengembangkan kembali apa yang dilakukan oleh manusia-manusia terdahulu supaya ulah kieu nya da geus aya menaliti eta mah misalna. Kita mesti mengajukan konsep-konsep yang memang istilah nama fresh ya, konsep yang memang sebelumnya belum dicetuskan ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa kehadiran alam semesta di sini ya, kita sebagai tanda adanya yang menciptakan. Beda mungkin dengan Allah ya. Kalau Allah kan tidak diciptakan karena Allah memiliki qiyamuhu binafsihi, jumeneng ku anjeun. Jumeneng ku anjeun teh ada tanpa diadakan. Ada yang bertanya kepada saya, kan kalau misalnya adanya alam semesta ini menandakan adanya Allah ya, adanya Tuhan, lantas kumaha lamun alam ieu teu aya? Alam ini tidak ada. Ya, kalau alam ini tidak ada, tidak akan muncul pertanyaan begitu ya. Satu itu. Yang kedua, kalau alam ini tidak ada, mungkin manusia juga tidak ada. Jadi ketika alam ini tidak ada, tidak bisa dijadikan alasan Tuhan itu tidak ada ya. Karena tadi kan adanya alam berarti adanya Tuhan. Tidak adanya alam berarti tidak adanya Tuhan misalnya. Tidak begitu ya. Karena Allah itu tidak tidak terkena sebab ya, tidak terkena sebab ya. Mungkin yang namanya Tuhan itu ada penyebabnya ya. Jadi ada atau tidak adanya alam ya, Allah mah tetap ada ya. Dan kita sebagai makhluk ini namanya juga makhluk ya, yang diciptakan atau yang dibuat memang diadakan. Jadi adanya kita ini sebetulnya nama hanya diadakan ya oleh yang maha ada. Nah begitu. Jadi kalau misalkan konsep-konsep filosofis seperti ini ditepikan ke umum memang agak rumit juga. Makanya di kampung mah cukup ayana alam ieu menunjukkan bahwa alam ini teh diciptakan dan adanya Tuhan. Begitu kalau di kampung. Jadi itu kudu ngajelaskeun kieu. Nah, namun bagi kita yang ingin mendalami seperti apa konstelasi alam dan bagaimana nih alam semesta ini mewujud atau menjadi ada, kita memang mesti mendalaminya. Meskipun misalnya ini dipandang sebagai kewajiban kifayah ya, artinya henteu wajib secara individu, paling tidak kita memang mesti mencoba kembali mengembalikan semangat keilmuan yang sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu, kemudian mendalami kembali keilmuan yang memang sudah dicontohkan dan dipraktikkan secara nyata oleh nenek moyang kita. Kita mesti berpikir dengan jernih nih, atau mun bisa mah kasinggung sebetulnya kita tanya ku anu ngadamel candi kita. Nah sampai saat ini candi yang dibangun pada abad ke-7 ke-8 masih aya gitu. Sedangkan kita kadang-kadangnya membangun sesuatu pun teu hitungan abadnya, tidak perlu ratusan tahun sudah tidak ada gitu. Nah itu kita mesti mencontoh kepada pertama ulama-ulama Islam di abad pertengahan, kemudian juga mencontoh kepada nenek moyang kita yang sudah menghasilkan
hal-hal yang memang cukup adiluhung, termasuk bahasa, kemudian tradisi, budaya, dan hal-hal lainnya yang memang saat ini hanya kita rasakan bagian-bagian atau partikel-partikel paling kecil. Ini ada lagi hal yang mesti kita bahas nih, kenapa saat ini ya kita itu seolah-olah ketinggalan ya di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kita memang mesti menyadari bahwa salah satu hukum yang diciptakan oleh Allah ya, ini Allah menciptakan hukum ini lah. Menciptakan hukum begini Allah di dunia ini, bahwa sesuatu itu memang sekali sewang gitu. Satu, sekali sewang. Anu kedua, bahwa segala sesuatu itu akan dihasilkan atau didapat ketika kita memang maksimum atau maksimal, bukan maksimal di dalam melakukan sesuatu. Ini hukum alam ya. Hukum alam ini memang sulit dicegah. Ketika kita misalkan santai dan leha-leha, tidak mau memikirkan tentang alam semesta ini, ya wayahna di bidang apapun kita akan selalu ketinggalan. Bahkan apa yang kita miliki, apa yang kita milik kita ya, tidak bisa kita manfaatkan ketika memang kita tidak betul-betul atau sungguh-sungguh di dalam memikirkan ayat-ayat kauniyah ini. Saya ambil contoh tong tebi-tebi emas we. Bahan-bahan mineral yang ada di Indonesia itu bahkan sulit jika kita manfaatkan ya. Mungkin kita hanya kebagian sekian persennya tina keuntungan penggalian bahan-bahan mineral ini. Justru keuntungan yang paling besar dan paling tinggi itu diambil oleh orang lain. Ini hukum alam ya. Hukum alam itu begini, kalau kita betul-betul misalkan memaksimalkan potensi yang kita miliki, maka apa yang di dekat kita itu akan kita dapatkan. Tapi kusabab kitanya memang leha-leha, santai, maka apa yang ada di dekat kita pun kita abaikan, bahkan mungkin kita anggap naon gitu. Kadang begitu ya, padahal itu hal yang sangat manfaat, hal yang sangat penting. Nah, ini juga pengingat bagi kita kalau kita misalnya menganggap sesuatu yang ada di sekeliling kita ini, potensi-potensi alam dianggap misalkan dan gitu mah loba ya. Jangan salahkan jika suatu saat nanti itu akan habis, dan ketika kita ketika potensi-potensi alam yang ada di sekeliling kita mulai habis, kita nan kabagean ngalamun curugnya. Salajengna kita akan menyesali di masa yang akan datang setelah itu tidak ada gunanya ya. Makanya di saat ini kita memang mesti memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki ketika kita berhadapan dengan alam. Nah, di hadapan alam ini maka yang berlaku adalah hukum-hukum Allah yang sudah disematkan di dalam alam ini. Saya ambil contoh ya. Di alam ini ada yang namanya hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat ini adalah salah satu hukum yang memang diciptakan oleh Allah supaya kita ada di dalamnya. Contoh begini, kunaon misalkan hese cai ya. Ulah nyalahkeun ku sabab usum halodo nya, sabab usum halodo nya, teu hujan-hujan. Nanti nyalahkeun deui ketika kunaon sih banjir, nyalahkeunna ka hujan deui kan, ku sabab hujan ya. Jadi ulah kitu. Ada sebab, ada akibat ya. Kenapa misalkan hese cai sih? Padahal kan di Indonesia ini adalah wilayah yang memang kepulauan ya. Upami ningali wilayah kepulauan di sakuliahna teh sakulilingna lautan, nah hese cai misalkan upami musim halodo. Nah, kita tinggal neangan sababna. Sababna mau jauh pasti kusaha ku jalma. Pasti ku jalma. Ulah nyalahkeun makhluk nu lain da. Komo nyalahkeun jin misalkan ya. Kusabab caina dibawaan ke alam jin mah mungkin ya. Ya kusabab hese cai teh kusabab satu mungkin pohon-pohon yang ada di hutan, yang ada di gunung sudah mulai digunduli ya. Yang kedua,
kita memang sebagai makhluk yang menganggap sebagai penjaga alam, sebagai khalifah, sebagai makhluk pelestari alam, tapi faktanya kita sangat baru sekali nya, karena cainya di picunan ketika usum hujan, kemudian cai anu misalkan kianya dina satu botol air mineral itu kan sok aya sesa picun begitu saja, kemudian aya cai naonnya disepelekan. Kita mungkin tidak pernah ya ketika mau mandi pada ibaknya nanuhunkeun ka cai, ngomong ka cai, cai nuhun kusabab aya maneh saya bisa mandi, bisa nyeusehan, bisa wudu, bisa naon kukumbahan, bisa kukumbah oge nya, dan lain sebagainya, bisa minum apalagi sebagai sangat mutlak bagi makhluk hidup. Kita mungkin langka begitu ya, ngusapan cai bahkan akan dianggap gila mungkin ya, tak kedah nama gitu nya, da bedana kita jeung cai sama-sama makhluknya. Bahkan ketika tidak ada cainya ayeuna usum halodo nya sangat naon disebut teh mengeluh kan, hese cai cenanya. Nah itu manusia begitu. Jadi mudah-mudahan ketika misalkan ayeuna teh hese cai eta sebetulna mengingatkan kita tah cai teh geuning hese lamun kita henteu ngajaga alam, teu ngarawat alam, teu ngamumule ieu alam, teu ngamumule tatangkalannya. Da kumaha tatangkalan dibabat misalkannya digunakan untuk sebetulnya hal-hal sepelenya di dunia ini kan, di luasnya alam semesta ini, tapi ke justru kita anu ka hese jadi hese non hese kucai nya pami usum halodo. Nah jadi sekali lagi alam semesta ini memang mesti kita jadikan entengnya. Ini enteng yang penting di alam semesta. Saya ambil contoh begini. Panon poe misalkannya, panon poe kan unggal isuk di belah wetan ya, di wetan tah. Mapa ieu kitu. Eta unggal poe nya teh. Statis terusnya. Kitu we kitu jeung kitu. Eueuh panon poe nu pundung nya. Misalkan kusabab manusia itu loba anu melakukan kesalahan, misalkannya kesalahan teh artinya ngarusak alamnya, cek panon poe teh pundung poe ieu mah moal bijil henteu nya. Alam itu tetap bekerja begitu tanpa mengeluh. Nah kita pun manusia sebetulnya mesti siga alam nya. Siga alam teh eta enteungna. Enteng yang lain misalkan kalau kita melihat tanaman ya, pohon, bunga, itu si bunga itu untuk memanggil siapa, lebah atau tawon ya, odeng misalkan, kan cukup dengan bunga. Artinya memang manusia kalau ingin didekati oleh orang lain kudu membuat manehna teh memang indah gitu, indah katingali. Nah itu enteng-enteng anu bisa kita lihat di alam sok tingalinya, contohna cai kitu we nya, yang namanya cai nya pasti sesuai dengan hukum siapa, cai mah cenah bakal turun ya ti anu lebih tinggi kanu handap. Manusia itu mesti begitu ya, ketika ada di tempat yang tinggi kedudukannya memang mesti ke bawah. Nah begitu ya, kecuali mungkin kalau dipanaskeun ya cai bakal menguap. Nah itulah banyak sekali sebetulnya contoh-contoh yang ada di alam ini. Bahkan apa yang dibuat oleh manusia pun sebetulnya hasil proyeksi tina alam ya. Misal begini, manusia membuat pesawat itu kan kusabab ningali manuknya, kusabab ningali papatong misalkan. Manusia ngadamel teng wajahnya
mungkin kusabab ningali bison ya atau ningali naon gajah misalkan tulalena panjang pan kusabab ningali gajahnya gajah anu nuju naonnya gitu tah maka dibuatlah teng baja manusia menciptakan misalnya apa kapal selamnya sanes empempenya imah kapal selam kusabab ningali lauk terjadi ciptaan-ciptaan atau buatan-buatan manusia mahnya proyeksi tina apa yang ada di alam bahkan hal yang paling kecil pun ya manusia membuat halu ya halu tuh non halu ya halu lumpang ya nu alit mata itu kan proyeksi tina palus palus ya palus itu lingga ya atau jenis kelamin laki-laki lah kemudian selain palu atau selain halu ya selain palus selain halu manusia pun menciptakan lisungnya. Nah lisung itu kan proyeksi tina yoni atau jenis kelamin wanita ya. Nah jadi apa yang dilakukan atau yang dibuat oleh manusia sebetulnya hanya mencontoh apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi sekali lagi mungkin ini terlalu panjang, kita akan bahas nanti tentang alam semesta ini kan baru awalan saja ya. Awalan 40 menit cenanya kita bahas awalannya saja, nanti kita akan bahas satu-satu nih bagaimana pandangan-pandangan masyarakat kuno tentang adanya alam semesta ini. Nah sebetulnya kan di jalmi-jalmi kuno itu sudah dibahasnya bahwa alam ini dulu dengan pandangan atau sudut pandang atau perspektif mitologis ya, alam ini misalkan ada fenomena alam nih kayak guludug misalkan, oh eta teh cenah dewa nuju ngamek ya nuju ngamuk ya nuju ngadehem atau nuju batuk. Nah pandangan-pandangan mitologis seperti ini lambat laun kan bukan disangkal ya tetapi diganti oleh filsuf alam. Kalau filsuf alam kan mengajukan bahwa adanya alam ini kusabab di asalna misalnya asalna tina cai cenanya, kemudian ini asalna tina gas, asalna tina api dan lain sebagainya. Nah jadi memang sudah sangat kuno sekali sebetulnya bahasan tentang adanya alam ini. Dan ketika konsep-konsep mitologis yang dikemukakan oleh manusia-manusia dulu ya, kemudian muncul para filsuf, ulama, cendekiawan dan saat ini tetap diwariskan, pertentangan ini masih ada sebetulnya ya. Mainan misalkan masih ada anak-anak anu meyakini ketika ya guludug gitu nyumput ke kolong mejanya terus wah cenah anu kieu malah malaikat batuk cenanya malaikat tak batuk cenanya atau ngadehem. Nah sebetulnya itu kan konsep-konsep seperti itu untuk anak-anak sih sah-sah saja ya, walaupun misalkan kita sebagai orang tua komo jalmi anu ngaulang fisika atau napi ngaulang ilmu alam mesti menjelaskan kepada anak itu bahwa ini loh proses terjadinya guludug misalkan, ini loh proses terjadinya hujan ya. Jadi pelangi itu iya, pelangi itu bukan jembatan putri badai ibaknya. Itu kan pandangan-pandangan mitologi saat ini memang masih dianut oleh anak-anak kita ya saat ini. Meskipun kalau kita sudah dewasa mungkin malinya muncul pertanyaan. Saya tidak menyalahkan ya orang tua dulu mengemukakan pandangan-pandangan mitos, pandangan-pandangan yang memang berbau mitos. Ini hanya bagian paling kecil saja, bagian paling kecil di dalam suatu perjalanan manusia di dalam memandang alam ini. Nah, pada akhirnya muncullah yang namanya konsep-konsep teologi ya, bahwa alam ini diciptakan sejalan dengan kemajuan zaman dan pikiran. Ada juga yang mengemukakan bahwa alam memang sudah ada sejak dulu. Nah, kalau misalkan
pandangan-pandangan seperti ini memang memiliki landasan yang kuat, ya, landasan yang memang kokoh. Tapi bagaimanapun juga memang di dunia ada untuk kokoh, tidak kokoh betul ya. Makanya di dalam metode ilmiah ya, salah satunya kita itu memang mesti awalnya meragukan dulu, dan ketika ditemukan jawaban itu bukan jawaban yang kokoh ya, tetapi hipotesa atau jawaban sementawis. Suatu saat nanti mungkin hukum-hukum yang saat ini ditemukan oleh ahli-ahli fisika ya, oleh ahli-ahli ilmu alam, di masa yang akan datang itu akan disangkal ya, atau akan gugur oleh hukum-hukum yang lain. Namun bagi kita sebagai umat beragama, yang jelas bahwa adanya alam semesta ini memang mesti kita renungkan dan kembalikan kepada kita, bahwa kita menjadi bagian tira alam. Oleh sebab itu kita mesti memperlakukan alam seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Begitu saja. Saya ambil contoh tadi, karena cai tong beleguknya. Makanya kan baheula sok aya nyakolot ning mun liwat kana museum punten cenanya. Ku kita kadang-kadang langsung cenah eta mah naon teh hurafat cenanya, atau tahayul cenanya. Ya bukan begitu ya. Saya memandangnya bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua dulu ketika meminta izin pas lewat ke tempat museum ya, salah satunya bentuk etika kita kepada alam ya, bentuk etika kita kepada makhluk lain ya, mungkin supaya itu diganggu kan ya, entong karena hal-hal anu sifatnya alamiah ya. Kalau kita ngalangkung kepayunan orang lain pun kita mesti punten kan gitunya. Itu hanya bentuk etika saja ya. Dan selebihnya memang dilebih-lebihkan bahwa itu tahayul. Tidak begitu ya. Kita jangan langsung menjustifikasi bahwa itu suatu bentuk tahayul, melainkan bentuk etika ke alam ya, ke makhluk-makhluk lain ya. Kalau kita memandang memang ada makhluk lain mah enggak. Tapi kalau kita memang memandang sayalah yang paling mulia misalkan, nyatanya kita itu bukan apa-apa ya. Kita hanya selalu manusia ya, mengaku-ngaku sebagai penjaga alam, perawat alam. Nyatanya seperti sudah saya bahas kalau tidak salah ketika menjelaskan tentang konstelasi alam ya, nyatanya kita justru manusialah yang membawa alam ini kepada kerusakan. Begitu. Aduh, capek. Mudah-mudahan aya manfaatna. Punten pilih misalkan pandangan atau gagasan-gagasan saya tidak sejalan dengan teman-teman, saya mohon maaf, dan saya tidak akan menyalahkan atau mencaci maki ketika teman-teman memiliki gagasan lain tentang alam semesta ini. Jadinya gitu we. Di dunia mah atuh naon ya, kita itu hanya dipasihan ilmu secuil pun tidak. Kita hanya dikasih ilmu secuil pun tidak ya. Dina lautan anu maha luas ini ya, dina ilmu Allah yang maha luas ini, komalam tong dibandingkan dengan yang menciptakannya ya. Ini dengan alam saja kita hanya naonnya, kita mah tuh di planet bumi saja hanya sebuah debu yang tidak ada ukuran apa-apa jika dibandingkan dengan luasnya alam semesta ini. Apalagi manusia yang ada di dalam planet bumi, di atasnya, bukan di dalam, yang ada di atas planet bumi ini. Apalah kita gitu kan. Tapi kadang-kadang kita itu selalu merasa lebih hebat dibandingkan dengan alam. Makanya kita selalu menggunakan bahasa menurut saya ya. Padahal ya, mohon maaf, ketika kita sudah meninggalkan alam dunia pun ya, toh isukan panon poe tetap gitu ya.
Untuk surganya ketika saya misalkan meninggal, kemudian alam dunia sedihnya, alam dunia misalkan sedih nate cicing heula misalkan poin teu nya. Gunung pun tetap ada, kemudian apa oksigen tetap tetap ada ya, kemudian kehidupan pun tetap berjalan ya. Jadi kita jangan terlalu menganggap bahwa kita itu sangat penting, tidak ya, kita hanya bagian paling kecil. Meskipun bisa saja misalkan tanpa ada si A ya, tiba-tiba sakalengitan ya, itu hanya sesaat saja. Yang jelas bahwa manusia di dunia ini hanya jagat alit atau hal-hal ya, atau partikel yang paling kecil jika dibandingkan dengan luasnya alam semesta, apalagi jika mencoba-coba membandingkan dengan yang menciptakan kita, sangat jauh sekali. Allah makan mukhalafah lil hawadis ya, beda jeung kita. Nah, begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok atau lusa atau lusanya lagi atau besoknya lagi kita bahas kembali nih tulisan ini, kita kupas, kita naonnya, kita pesek cenanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nuhun. Wassalamualaikum.